Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Adha dengan NIM 18082030098. Saya berasal dari kelas Perbankan Syariah C semester 5, kelompok 3, mata kuliah Praktikum Bank Syariah. Perkenalkan, nama saya Handa Yufianti. Saya Wulan Puspita Dewi. Dasar beroperasinya Bank Islam yaitu sistem ekonomi Islam yang tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam, tidak mengenal peminjaman uang tetapi kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Sedang peminjaman uang hanya ditujukan untuk sosial tanpa adanya imbalan apapun. Yang kedua, produk bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkannya adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah prinsip wadiah yad amanah dan prinsip wadiah yad amanah. Kedua prinsip ini sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada pemanfaatannya, yaitu jika pada prinsip wadiah yad amanah, harta titipan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Namun pada prinsip wadiah yad amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Dan jika ada kerusakan yang dialami oleh barang yang dititipkan tersebut, maka pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, prinsip mudharabah. Dalam pengaplikasian prinsip ini, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahib mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah, bank bebas menggunakan dana tanpa ada batasan dan nisbahnya tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana tersebut pada perusahaan agar mendapat keuntungan yang banyak. Terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua, yaitu muqayyadah on balance sheet dan muqayyadah off balance sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan simpanan khusus discretionary investment di mana pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Sedangkan mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan penyaluran dana secara langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usahanya. Selanjutnya, penyaluran dana. Penyaluran dana terbagi dalam 4 kategori, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap. Yang pertama, prinsip jual beli dibedakan menjadi pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Murabahah merupakan jual beli yang dimana bank menyebutkan keuntungannya. Lalu salam adalah dimana barang yang dijual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tanggung, sementara pembiayaan dilakukan secara tunai. Selanjutnya, pada produk istisna sama dengan produk salam, namun perbedaannya pada istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya, prinsip sewa ijarah. Pada dasarnya, prinsip jual beli dan sewa ijarah itu sama, namun perbedaannya pada jual beli objek transaksinya adalah barang, namun pada sewa ijarah objek transaksinya adalah jasa.
Yang ketiga, prinsip bagi hasil syirkah. Terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah ditandai adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati di awal. Bagi hasil yang telah disepakati di awal itu mencakup kerugian dan keuntungannya dibagi menjadi dua secara rata. Sedangkan dalam pembiayaan mudharabah menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari sahibul mal dan keahliannya dari mudharib. Maka dari itu mudharib harus bertanggung jawab atas kerugiannya. Berbeda dengan musyarakah, kalau musyarakah itu keuntungan dan kerugian dibagi menjadi dua, sedangkan kalau pembiayaan mudharabah kerugian ditanggung oleh satu pihak. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu organisasi dan mekanisme kerja bank syariah dan juga sistem operasional bank syariah. Yang pertama, organisasi dan mekanisme kerja bank syariah. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai. Untuk memenuhi tuntutan kerja bank syariah yang efektif, efisien, serta berintegritas tinggi, manajemen bank syariah memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan syariah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparan. Selanjutnya ada mekanisme kerja bank syariah. Yang pertama ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah. Yang kedua ada DSN atau Dewan Syariah Nasional. Bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. Yang ketiga ada unit usaha syariah. Unit usaha syariah ialah suatu unit kerja khusus untuk kantor bank konvensional yang memiliki cabang syariah. Yang keempat ada pendekatan fungsional. Struktur organisasi terbagi dalam 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi pembiayaan, yang kedua ada fungsi operasi, yang ketiga ada fungsi investasi. Fungsi pembiayaan piutang berdasarkan prinsip jual beli dengan akad mudharabah, salam, dan istisna. Pembiayaan piutang berdasarkan sewa menggunakan akad ijaroh. Pembiayaan modal berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah. Yang kedua yaitu fungsi operasi. Ada teller, pembukaan rekening, penerimaan simpanan, pemrosesan simpanan, layanan yang berkaitan dengan simpanan seperti pemindah bukuan, pengiriman uang, inkaso, pembayaran tagihan, servis komputer, dan akuntansi. Yang ketiga ada fungsi investasi. Pada bank kecil, direktur utamanya yang menangani portofolio investasi. Sedangkan pada bank yang lebih besar, pengelolaan portofolio investasi dan pengelolaan kas dikombinasikan dan diputuskan dalam satu fungsi. Yang kelima ada pendekatan pasar. Perbankan mengembangkan berbagai produk yang merupakan kombinasi dari beberapa kegiatan untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan fee. Produk dasar dari bank meliputi produk-produk pembiayaan, produk-produk operasional, dan produk-produk investasi. Yang keenam ada fungsi staf. Dalam organisasi bank juga terdapat beberapa komite seperti komite anggaran, komite kebijakan pembiayaan, komite pemutus pembiayaan, komite aset dan liabilitas, dan juga ada komite personalia. Komite-komite tersebut beranggotakan para pejabat senior dari berbagai bidang dan dipimpin oleh direksi. Apabila keputusan telah diambil, maka akan menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat lini untuk melaksanakannya. Yang ketujuh ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan. Yang kedelapan ada direksi. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank. Selanjutnya ada materi sistem operasional bank syariah. Pada sistem bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya modal usaha.
dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi sistem yang pertama yaitu sistem penghimpunan dana, sistem yang kedua yaitu sistem penyaluran dana. Sistem penghimpunan dana pada dasarnya dilihat dari sumbernya. Dana bank syariah terdiri atas modal, titipan, dan investasi. Titipan menggunakan akad wadiah, investasi menggunakan akad mudharabah. Yang kedua yaitu sistem penyaluran dana. Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan 3 model, yaitu yang pertama transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijaroh. Yang ketiga prinsip pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan sistem imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam bunga adalah riba dan diharamkan. Prinsip operasional bank syariah. Yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah penting adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama. Seperti contoh mudharabah dan musyarakah. Dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial. Tanpa adanya imbalan apapun, produk bank Islam akan terdiri dari yang pertama, penghimpun dana. Operasional bank syariah terdiri dari penghimpun dana. Penghimpun dana pada bank syariah dapat berbentuk giro tabungan dan deposito. Yang kedua, penyaluran dana. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Materi kedua, organisasi dan mekanisme kerja bank syariah. Yang pertama, organisasi bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan bank-bank syariah baru. Hal ini dimungkinkan dengan adanya landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Tahun 1992 Nomor 7 tentang perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, mekanisme kerja bank syariah, yaitu ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank. Kemudian C. Sistem operasional bank syariah. Sistem operasional bank syariah. Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya modal usaha dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi yang pertama, sistem penghimpunan dana. Dengan metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes, yang mengemukakan bahwa orang-orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan juga investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan juga deposito. Kemudian, sistem penyaluran dana atau financing. Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan 3 model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan mudharabah, maksud saya murabahah, salam, dan juga istinah. Yang kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama
guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.